Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Maulida dari kelas PGMI 5E dengan NIM 1262052111070 yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuja MPDI. Pengertian prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Ada 8 prinsip dalam pembelajaran IPS. Yang pertama prinsip integrate, yang kedua prinsip interaksi, yang ketiga problem solving, yang keempat prinsip kesinambungan dan perubahan, yang kelima prinsip kontekstual, yang keenam prinsip kooperatif, yang ketujuh prinsip inquiry, dan yang kedelapan keterampilan sosial. Mari kita bahas ke-8 prinsip pembelajaran IPS tersebut. Yang pertama yaitu prinsip integrate. Integrate, istilah ini mirip dengan istilah integrasi atau keterpaduan. Dalam KBBI, integrasi adalah pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Yang kedua, prinsip kesinambungan dan perubahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu terikat dengan adat dan tradisi yang sudah ada dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Pembelajaran IPS juga harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu prinsip kooperatif. Kooperatif dalam KBBI berarti bekerja sama atau membantu. Dalam pembelajaran, kita mengenal cooperative learning, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik lain. Yang keempat yaitu problem solving. Dalam pembelajaran IPS di SD atau MI, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, prinsip kontekstual. Kontekstual dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya maupun lingkungan. Dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar peserta didik, diharapkan mereka mampu menjadi peserta didik yang mandiri. Yang keenam yaitu prinsip inquiry. Prinsip inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Prinsip dalam pembelajaran IPS di MI ini bertujuan merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang ketujuh, prinsip interaksi. Dalam konteks ini, pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain.
Karena manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok dan konsekuensinya saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, saling kerjasama dalam pemecahan masalah sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Yang kedelapan yaitu keterampilan sosial. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Itu tadi penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.